Selamat mendengarkan podcast ini. Seiring dengan perjalanan pengertian kita akan kebenaran, sampai suatu saat nanti saudara akan mengerti bahwa kalau kita mengikut Tuhan Yesus, tidak ada yang boleh kita sisakan untuk diri kita sendiri. Hidup kita harus sepenuh-penuhnya dimiliki Tuhan. Hidup kita direnggut sepenuh-penuhnya untuk kesenangan Tuhan. Satu hal yang memang tidak akan bisa diterima oleh saudara yang belum mengerti kebenaran secara memadai atau secara lengkap atau secara utuh. Bagaimanapun caranya, sulit untuk saudara mengerti, saudara pahami, kecuali saudara terus bertumbuh dalam kebenaran, sehingga pengertian saudara menjadi lengkap, memadai, utuh. Saya baru mengerti mengapa Tuhan mengatakan kalau kita tidak menyangkal diri, kita tidak dapat menjadi muridnya. Kita tidak dapat menjadi miliknya. Menyangkal diri di sini maksudnya adalah tindakan untuk melepaskan semua cara berpikir, filosofi hidup yang kita pahami dari orang tua, kita warisi dari orang tua, dan yang kita serap dari lingkungan. Kita harus menyerap apa yang Alkitab, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan kebenaran-kebenaran itu memenuhi pikiran kita. Sehingga ada kegentaran dalam hidup ini ketika kita melangkah tidak di bawah subordinasi Tuhan. Subordinate. Dia di bawah subordinasi Tuhan. Hidup di bawah subordinasi Tuhan itu, saudara, tidak bisa dialami atau terselenggara dalam hidup seseorang sebelum mindsetnya dirubah. Pengertiannya cukup atau memadai atau lengkap. Semakin kita mengerti firman, pemahaman kita semakin lengkap, makin utuh, makin memahami. Itu otomatis, saudara, kita bisa belajar memiliki karakter anak Allah. Kita baru bisa memiliki kepekaan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, banyak orang yang belum sampai melintas batas, belum berjalan jauh. Saudara mungkin memiliki penalaran-penalaran yang baik, pemikiran-pemikiran yang cukup alkitabiah atau alkitabiah. Tapi jika belum memadai, belum lengkap, belum utuh, saudara belum bisa hidup di bawah subordinasi Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membedah yang bisa dibedah dari Yakobus pasal 4. Dari Yakobus pasal 4 kita mulai dari ayat yang pertama. Dan di dalam perikop ini kita menemukan pelajaran yang sangat mahal, tetapi sangat sukar. Sangat mahal, tetapi sangat sukar. Sangat mahal, tapi sangat sukar. Saudara akan setuju apa yang saya kemukakan, dan saudara akan mengerti, tapi saudara belum tentu bisa melakukannya. Saudara harus bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran secara memadai, ya, secara lengkap, secara utuh, secara cukup. Baru saudara bisa menerima. Oke, kita mulai dari ayat yang pertama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa
karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Ayat 3 menjadi ayat kunci yang menjawab persoalan ayat 2 dan ayat yang menjawab persoalan ayat 1, 2 dan sebagian ayat yang ketiga. Kenapa bertengkar? Kenapa kamu bergumul dengan dirimu sendiri? Kenapa kamu tidak merasa puas? Kamu iri, perasaanmu negatif, kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa yang kamu ingini. Nah, kuncinya adalah sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsumu, lust dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Yunaninya hedonize, kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Setiap kita memiliki konsep mengenai kesenangan. Setiap kita memiliki konsep mengenai kesenangan yang dibangun dari apa yang kita terima melalui orang tua atau lingkungan. Dan kemudian menjadi selera. Ini paralel dengan soal makanannya lidah kita ini. Kalau lidah kita terbiasa makan makanan tertentu, yang dimakan orang tua enak, kita ikut makan, lalu kita juga menyatakan enak menjadi selera. Kita serap, kita mendapat impartasi dari orang tua. Nah, kita punya kesenangan, ini jiwa, saudara. Kesenangan yang kalau diukur dari ukuran kesantunan hidup itu tidak salah, saudara. Senang ya punya pasangan hidup, senang punya anak, senang punya rumah biar kecil supaya rumah sendiri. Nanti kalau sudah punya peluang jadi kaya, senang rumahnya besar. Punya peluang lagi, senang bisa beli rumah di luar negeri, ya. Senang punya ranch, senang punya apartemen mewah, penthouse. Kesenangan yang tidak melanggar kesantunan, saudara. Oke, yang saya ucapkan terakhir ini mungkin berlebihan ya. Punya rumah, punya apartemen mewah, penthouse, atau punya ranch di luar negeri. Bukan itu. Itu terlalu berlebihan. Oke, kesenangan saja. Yang kita anggap standar dan kita anggap itu halal. Halal untuk dimiliki dan dinikmati. Dan kita spend waktu kita, ya. Kita habisi waktu kita dalam bahasa Yunani. Itu kamu habiskan itu ya. Dapanao ya. Dapanao ya. Dapanao. Ini dapanao. Kamu habiskan waktu kamu. Dapanao. Tanpa kita sadari kita telah menghabiskan atau melewatkan atau menggunakan hari-hari hidup kita ya untuk kesenangan ya. Untuk kesenangan ya. Kita akan berkata kepada Tuhan, apa salahnya ya, orang tidak ada yang kurugikan, malah ada yang kusenangkan, apakah itu keluargaku, orang tuaku, tetanggaku, atau familiku, atau keluarga besarku. Apa salahnya? Tidak salah. Tetapi saudara, maaf, saya lupa nyampein. Untuk itu, tidak bisa tidak. Tanpa sadar sering kita yang pertama bisa mengorbankan orang lain. Contoh sederhana saja. Kita gaji pembantu di rumah, kurang memuaskan sedikit, ya, atau kira-kira kurang menyenangkan sedikit, ya. Bisa kita hukum dengan cara maki-maki, marah, gitu saudara. Ya, padahal maki-maki dan kemarahan itu, bentakan mata melotot itu,
Itu melanggar hak asasi loh. Kita nggak pantas berbuat itu untuk gaji 700.000, 1 juta atau 2 juta. Nggak pantas. Kalau bisa difoto lalu dilaporkan kantor polisi, disu, kita bisa salah. Goblok, tolol, dasar orang kampung. Tidak menyenangkan. Orang yang juga, orang sekampungnya bisa marah, bisa rame-rame. Datang lalu, lu menghina kampung kita, bisa rame itu, saudara. Itu belum yang tolol, belum anak kita yang bawa anak. Kalau anak saya tidak boleh begitu. Dan rasanya belum pernah bisa bawa sepatu, pukul dari belakang, atau mbaknya tidak nurut, tidak mengikuti keinginan apa, anaknya ditabuk. Ini kesenangan-kesenangan seperti itu. Ya. Itu untuk kesenangan kita, untuk kesenangan anak. Belum kalau mbaknya ditarik celananya terus malu-malu, terus orang tuanya ketawa, hihihi, ikut geli gitu. Kejam. Itu untuk kesenangan. Ini contoh sederhana, saudara. Dan itu fakta empiris. Fakta empiris. Banyak yang dikorbankan, percaya deh. Yang paling sopan di antara saudara juga pasti mengorbankan, walaupun itu kecil. Oke, nggak mengorbankan siapapun, tetapi ada satu kesalahan. Kita tidak hidup di bawah subordinasi Tuhan. Ini yang penting. Tidak hidup di bawah subordinasi Tuhan. Dan banyak orang menghabiskan waktu hidupnya untuk ini. Saya punya salah satu jas yang baik yang dirusak oleh pembantu saya. Dia tidak tahu itu barang. Dia tidak tahu bagaimana merawat barang itu. Ya sudah. Kita hanya berkata besok lagi jangan dilakukan. Udah. Kamu tidak bisa mensetrika ini. Ya. Ini harus dibawa ke laundry. Ya sudah. Itu perkara kecil, tapi harus belajar, saudaraku. Ya, belajar. Dunia kita ini kejam, jahat. Kejam, jahat. Kejam sekali. Harus diakui banyak masyarakat kita yang seharusnya menikmati kekayaan alam negerinya, kekayaan alam nenek moyangnya, tapi tidak menikmati. Kejam. Tidak mungkin tidak ada neraka, itu tidak mungkin. Tidak mungkin tidak ada perhitungan. Tidak mungkin. Ya. Lalu ya, kalimat berikutnya, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu yang tidak setia. Anda jangan kaget ya. Teks aslinya itu bukan tidak setia, unfaithful. Tetapi moi kalides, pezina. Pezina. Penerjemah kita terlalu sopan, saudara. Ya. Teks aslinya itu luar biasa, saudara. Ya. Teks aslinya menggunakan kata ini, moi kalides. Moi kalides. Kalau dalam kata kerja berzina itu moi kewo. Ada kata yang lain, porneia. Nah itu lebih berat tuh porneia sebenarnya. Karena porneia itu perzinahan atau tindakan, tidak harus seks, yang merusak hakikat perkawinan. Makanya ada ayat yang mengatakan tidak boleh bercerai kecuali porneia. Dan yang menikah dengan orang yang porneia, dia moikewo. Tapi terjemahan kita kan berzina. Tapi teks artinya sebenarnya begini. Tidak boleh cerai kecuali porneia. Dan yang menikah dengan yang porneia itu moikewo. Menarik, tapi orang yang nggak sanggup dengar nanti bisa mikir yang enggak. Oke. Nah, moi kalides. Moi kalides. Ini artinya pezina. Pezina.
Menarik. Moi kalides dari kata moi kewo. Kenapa nggak digunakan kata purneia? Sekali lagi saya katakan ada dua kata yang terjemahkan Cina dalam bahasa Yunani. Yang pertama moi kewo, yang kedua porneia. Saya sudah tahu ini sejak belasan tahun yang lalu, tapi saya jarang mengajarkannya kepada orang lain. Saya takut orang salah menanggapi. Ini pernah didebatkan di ruang kelas. Ini pernah saya lempar ya di satu pertemuan dengan mahasiswa di kelas etika seksual. Ya, moi keo dan porneia. Kalau moi keo ya, itu perzinahan. Porneia itu perzinahan atau tindakan yang merusak hakikat perkawinan. Jadi tidak boleh cerai kecuali sudah tidak ada hakikatnya. Buat apa diteruskan? Nah, boleh cerai dong. Saya tidak berkata begitu. Mesti dibedah ayat itu. Saya katakan tadi saya tidak berani bicara karena saya khawatir orang salah memahami ayat itu. Tidak boleh bercerai kecuali porneia. Dan kalau seorang menikah dengan orang yang porneia, moi keo. Oke. Moi keo. Perzinahan, ketidaksetiaan. Tapi belum sampai tingkat merusak hakikat perkawinan. Kalau saya hubungkan dengan etimologinya ya, etimologinya. Hei kamu yang tidak setia, tapi kamu masih bisa bertobat. Oke? Kalau sampai tingkat porneia, nggak bisa. Nah, saya khawatir ada orang-orang Kristen yang sampai tingkat nggak bisa diperbaiki. Cintanya udah begitu, rupa sampai hakikat yang mestinya bisa dibangun dalam hubungannya dengan Tuhan tidak bisa lagi. Dan orang nggak takut itu. Dia pikir dia masih hidup, nanti bisa ke gereja kok. Oh, nanti bisa melayani Tuhan. Saya sungguh-sungguh nanti. Sampai hatimu tidak bisa berbalik seperti istri Lot. Ingat, istri Lot. Orang makan minum, kawinkan orang, sibuk dengan kesenangan-kesenangan sampai tidak bisa balik. Paham? Lukas 17 mengatakan kan, di hari-hari terakhir orang makan minum, dikawinkan, orang sibuk dengan berjalan hidup dan segala kesibukan dan kesenangannya. Tidak melanggar hukum, tidak melanggar kesantunan, tetapi cukup membuat orang tidak bisa disubordinasi. Subordinate. Tidak bisa disubordinasi oleh Tuhan. Perzina. Persahabatan dengan dunia bukan pertemanan ya. Kalau pertemanan hetairos. Persahabatan di sini filia. Persahabatan. Filia. Bukan hetairos. Hetairos itu teman. Filia itu sahabat. Juga diterjemahkan dear. Anda lihat kamu sendiri di dalam bahasa Yunani akan menemukan ini. Kecuali kamus Anda nggak lengkap ya. Tidak mungkin saya tambahin satu kata di kamus nggak ada. Itu cacat mental gitu. Kalau saya mendengar pendeta berkhutbah pakai bahasa Yunani lalu salah, kamu yang nggak tahu jangan ngomong. Cacat. Atau ditambahi lagi gitu. Ya jemaat nggak ngerti. Kalau saya ragu-ragu saya periksa, nggak tahu buku dari mana, saya nggak ngerti deh. Kalau ngadu buku ya lumayan lah saya bisa. Artinya saya punya sumber yang baik gitu. Sekarang pakai pakai komputer. Tapi saya beritahu ya, buku itu kadang-kadang lebih lengkap dari komputer. Itu kamus yang tebel-tebel itu. Saya beli di toko Word di Sydney beberapa toko buku dan bisa puluhan juta rupiah, saudara.
Saya tenteng, koper penuh. This is the only world I have. Ini satu-satunya dunia yang saya miliki. Ya, saya buka buku. Menarik. Mengagumkan. Persahabatan itu menjadi kekasih dunia. Bisa nggak orang hidup tanpa duit? Ya nggak bisa dong Pak. Sekarang kita mau melangkah ke duit. Ya, oke. Pagi-pagi saya bawa sepeda ke Monas. Kalau nggak bawa duit rasanya nggak berani melangkah. Ya mesti bawa duit, Wah. Gimana caranya nyimpen duitnya nih? Rasanya nggak bisa jalan tanpa duit. Ya udah pakai apa? Tas kecil kayak apa? Rasanya nggak bisa melangkah tanpa duit. Tapi kan kita bawa duit ya kalau nanti masuk toilet umum lah, mau beli minuman lah. Tapi ada orang yang nggak bisa hidup tanpa uang sejumlah sekian, tanpa deposito sejumlah sekian. Kalau rumah belum seluas itu, belum merasa punya rumah itu. Kalau mobil belum sedan, nggak rasa mobil, tahu saudara. Nah, orang-orang seperti ini tidak akan bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, pemantasan dan citra diri. Udah rusak. Itu dalam perjalanan panjang orang akan makin rusak kalau tidak segera bertobat diubah. Ya. Hai kamu yang tidak setia, betul kan tadi? Persahabatan filia dengan dunia adalah permusuhan. Anda tahu permusuhan itu? Ektros, membenci Allah. Ini kata apa nggak salah? Hatred. Saya cuma lihat di kamus saja. Jadi sebenarnya saya nggak pinter, saudara. Saya cuma rajin-rajin lihat kamus. Ektros. Nah, banyak orang yang hidup dalam kesenangan-kesenangan itu tidak merasa membenci Allah, tidak membuat permusuhan, tidak bermusuhan kok. Saya tidak melanggar kesantunan hidup, katanya. Saya spend waktu saya untuk hidup. Tetapi dia tidak di bawah, apa tadi? Subordinasi. Subordinate. Nah, banyak orang tuh begini. Tadi saya mulai pemberitaan firman Tuhan dengan pernyataan begini, saudara. Makin kita mengerti firman, kita makin mengerti bahwa menjadi orang Kristen itu akan kehilangan apapun yang dia miliki. Tuhan merenggut hidupnya. Tapi kalau saudara sampai level rela direnggut oleh Tuhan, Anda jadi kekasih Tuhan. Itu bukan lebay nih. Lebih dari jadi pewaris konglomerat dunia yang paling kaya. Percaya deh. Percaya. Tapi kalau Anda nggak percaya, saya tidak perlu merengek Anda untuk percaya. Saya nggak peduli. Resiko saya tanggung sendiri. Kalau dulu saya setengah merengek, sekarang nggak perlu. Nggak perlu. Jangan seolah-olah Anda dibutuhkan oleh Tuhan. Ha? Saudara yang membutuhkan Tuhan. Makanya kalau saudara ya pernah gagal hidup, gagal rumah tangga, belum menikah atau tidak punya pasangan hidup, sepi, itu sebenarnya suasana yang paling kondusif untuk membangun filia dengan Tuhan. Nah, orang yang cukup punya pasangan hidup, punya anak, bukan saya suruh Anda tidak punya itu ya, jangan lupa ya, jangan salah loh. Kalau Anda di kondisi ini, Anda jangan merasa malang, ini maksud saya. Tapi kalau Anda memiliki segala sesuatu, oke. Jangan jadikan Tuhan hitairos. Banyak orang Kristen yang menikmati kesenangan hidup, saudara. Tidak menyalahi kesantunan hidup, ya betul. Tidak membenci Allah dia. Tetapi menjadikan Tuhan hetairosnya. Padahal Tuhan mau kita filia dengan dia. Kalau nggak gelap terang. Nah, nanti kita ketemu kata mendua hati. Itu yang nggak boleh. Kalimat berikutnya kita akan baca itu. Mendua hati.
Itu yang tidak boleh. Ipsokos. Double minded. Saudara tidak merasa kok membenci Allah? Ektros, pembenci. Begini loh saudara. Begini loh saudara. Kalau ada orang duduk di samping Anda berdiri langsung lewat aja, sepret gitu. Jadi, nggak salah dong. Tapi kalau di samping itu Bapak Presiden kira-kira pantas nggak? Pantas nggak? Kalau kita di jalan saja ada pejabat tinggi mau lewat, kita harus tahu kesantunan. Ini pejabat tinggi yang ya bisa saja dia buru-buru atau mau ketemu tamu, kita minggir. Kita nggak bisa bilang, nah ini jalan milik bersama. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau orang lain nanti dulu, kita sama-sama warga negara yang berhak menggunakan jalan ini. Ya nggak boleh. Sembarangan. Yang bawa mobil saya saja kalau sering-sering pakai klakson saya bilang, nah jangan. Nggak perlu. Memang kecepatan segini. Atau dia main handphone kayak ya udah tenang dulu. Ya orang merasa kok, ya udah. Kalau Bapak Presiden dengan rombongan, apalagi bawa tamu negara, mau lewat, saudara naik mobil terus tiung, mohon minggir, nggak mau. Sopan nggak kira-kira, santun nggak itu? Kalau saya duduk angkat kaki langsung setengah tidur begitu, nggak masalah di samping saudara siapa. Tapi itu kalau misalnya orang tua, pejabat tinggi, Anda nggak bisa loh. Dulu di sampingnya pun Anda nggak berani. Yang pantas mungkin ajudannya. Yang pantas mungkin istri. Nggak berani kita. Coba kalau lagi pas pertemuan formal, tamu-tamu negara, Anda berani duduk depan? Nggak akan. Kursi-kursi depan untuk tamu-tamu utama, untuk pejabat tinggi. Anda nggak berani. Di luar filia, Anda kurang ajar. Itu saja saya kasih tahu. Di luar filia, Anda kurang ajar. Filia atau tidak sama sekali. Ya tanya saja Pak. Nggak boleh. Filia atau tidak sama sekali. Ya saya ngomong ini juga belum sempurna. Nggak bisa mengerti kebenaran dan saya mau belajar, saudara. Hidup cuma sekali kok. Banyak hal kok dianggap penting gitu. Tapi untuk urusan Tuhan kok bisa dianggap gak penting loh saudara. Saudara kalau mau ketemu pejabat tinggi jam 7 malam, jam 2 siang saudara siap-siap loh. Entah batiknya, entah ke salonnya, betul gak? Kalau mau ketemu siapa ya sembarang orang, Anda gak perlu persiapan mau pakai kaos atau pakai celana pendek. Kaos berlengan, gak masalah. Tapi kalau ketemu pejabat tinggi beda loh. Nah penghargaan kita kepada Tuhan itu berapa ini masalahnya saudaraku. Seperti cara-cara memberi persembahan. Ceplek-ceplek. Bukan cara masukinnya, sikap hati yang benar. Kalau kotak persembahan di depan, orang maju ke depan hanya karena malu. Wah itu betul-betul menghina Tuhan saudara. Tahu maksud saya? Nggak enak nggak maju ke depan, orang juga kasih perpuluhan, saya juga maju. Apaan? Itu namanya religious politik agama. Apalagi ditambah-tambahi dengan awas kalau nggak kasih persembahan, usahamu akan bangkrut. Itu intimidasi. Itu religious politik. Masalahnya itu bukan hanya penipuan kepada jemaat, tetapi sikap kurang ajar kepada Tuhan. Pantas nggak untuk pejabat tinggi kita berikan sesuatu lalu nggak enak? Kalau persembahan kita diterima, kita senang. Pejabat tinggi lewat rumah, Pak bisa nggak mampir ke rumah kami? Seteguk air minum saja. Kehormatan loh. Seorang bupati, seorang wali kota masuk rumah minum air kita. Jangan kita rasa bupati yang butuh. Kita yang butuh kehormatan dikunjungi seorang bupati. Bupati yang baik tentunya. Wali kota yang baik. Bukan bupati yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Nah saudaraku, untuk Tuhan pantas enggak? Saya lagi berdoa saja nih, handphone saya alarmnya bunyi, ting ting ting.
Saya mau bergerak aja takut loh. Saya lagi doa ini, aduh berisik ini. Mau angkat handphone saya takut saya. Aku lagi ketemu Tuhan ini. Mau bergeser dikit. Ini jaraknya bukan 3 meter Pak. 1,5 meter yang tangan saya nggak mau meraba lagi. 1,5 meter atau 2 meter. Nggak sampai 2 meter, 1,5 meter. Sedikit aja bisa. Saya berlutut di bawah, ini meja tinggal begini. Gitu. Ini pun belum sampai sih. Itu saja saya takut. Kalau kita nonton TV sambil ngantuk-ngantuk nggak masalah. Tapi kalau kita berdoa sambil ngantuk-ngantuk, kita juga mesti mikir. Mendingan permisi, amin, tidur, besok baru doa. Gini loh, sambil doa, terus lewat kemana gitu saudara. Tuhan maklum, saya mengerti. Tapi kalau kita terus-menerus begitu lalu masa bodoh, itu yang kurang ajar. Saya mengerti dalam keletihan kita juga sampai ketiduran, bisa. Tapi kalau kita tidak serius memikirkan hal itu atau mempersiapkan hal itu, kita kurang ajar sama Tuhan. Kurang ajar. Kalau saudara mendapatkan gaji, penghasilan, saudara, ini segini saya disisipkan ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak bilang per bulan atau 20-30%. Ini untuk kebutuhan anakku, yang ini aku sisihkan. Bukan disisakan. Itu juga kesantunan saudara. Kalau saya udah nggak begitu, semua duit dalam dompet saya, semua uang dalam rekening saya, semua punya Tuhan. Anda belum seperti saya. Tapi saudara mulai belajar dari situ. Saudaraku sekalian, kita jujur ya, lihat diri sendiri, jangan sampai menjadi pembenci Allah. Oh, kita nggak benci kok. Sikap itu kurang ajar. Saudara, kalau duduk di sampingmu orang lain, you berdiri, tidak masalah. Tapi kalau di samping itu presiden, Bapak Presiden, yang harus kita hormati, kurang ajar. Itu kurang ajar. Kan kalau di Maleakhi 3 itu kan, dari Maleakhi pasal 1 kan Tuhan marah-marah kepada bangsa Israel. Kamu berikan binatang persembahan yang buta, gitu kan ya, pincang, gitu kan. Kok orang Yahudi masih sibuk soal begitu Pak? Ya karena mereka belum mengenal kebenaran seperti kita, saudara. Kalau kasih persembahan domba, ya domba yang matanya bagus, kakinya bagus, gitu loh saudara ya. Itu saudara. Nah kalau kita ya segenap hati. Nah Tuhan lagi marah-marah itu. Apa kamu pikir aku udah bisa buka tingkap langit gitu? Nah kok ayat Tuhan lagi marah-marah dipakai sekarang untuk kamu kalau nggak kasih persembahan, kamu dikutuk. Kalau kamu kasih dibuka tingkap langit itu, dia lagi marah kok. Lagi kesel Tuhan itu. Konteksnya begitu. Nah Anda tambah pinter, tambah ngerti kebenaran. Amin. Begitu saudaraku. Ini bukan soal duit loh ya, karena duit itu juga parameter sih. Agar segala kejahatan, cinta, uang. Segenap hidup tulus buat Tuhan. Yang pantas untuk Tuhan, yang pantas, yang terbaik untuk Tuhan. Ya, sikap hati kita bukan jumlah uang atau cara kita memberi amplop yang bagus, bukan soal itu. Bukan soal duitnya harus yang baru, ya, bukan soal itu. Tapi ya kalau duit rusak dimasukkan di kantong kolektor. Ini kalau saya buat beli rokok, ini ditolak, ini mesti dimasukkan gereja saja, ya. Terus supaya tidak dilihat orang, dia genggam, dia remet, dengan seluruh tenaga dalam disalurkan di situ. Ketika dimasukkan kotak kolektor, jadi 3 lembar, saudara. Ya tinggal pengurus sibuk melesterin gitu nih. Kasihan luka-luka ini baru jatuh dari mana ini. Nanti kalau giliran kasih banyak, ditunjukin. Ya nggak sopan sama Tuhan loh, bukan soal apa-apa. Sama Tuhan loh, ini masalahnya loh. Dengan Tuhan loh masalahnya loh. Hati saudara. Hati. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Oke, cukup. Saudara, Tuhan itu mengajar kita untuk
tidak hedonisme, ya, tidak punya kesenangan di luar Tuhan. Tuhan tidak mengendaki kita punya kesenangan di luar subordinasi Tuhan. Itu bukan karena Tuhan itu apa gitu, bukan karena Tuhan itu mau apa gitu, tapi karena Tuhan tidak ingin Anda masuk neraka. Jadi jangan curiga. Ini pendeta nggak seneng, kita seneng kan gitu. Ini ngiket aja nih, nyuruh aja nih. Ya sama lah Tuhan, bukan tanpa alasan. Kita itu milik Tuhan, saudara. Sama kan anak-anak kalau disuruh belajar, ngerti nggak? Anak-anak ada yang marah, ada yang apa, memberontak. Orang tua berhak begitu karena melahirkan dia. Kalau bukan anak mama, terserah. Apalagi kalau anak monyet. Mau bergelantungan di mana lu terserah dah. Mau pakai celana, nggak mau pakai celana, terserah. Tapi kalau orang tua kan terlalu mini, nah. Ini mama sekarang biasa, nggak pantas. Kita mau kemana coba? Saudara kan, orang tua cerewet itu berat bukan tanpa alasan. Kamu dilahirkan dan orang tua sayang supaya kamu jangan jadi orang tidak benar, rusak, miskin, hancur. Bukan tanpa alasan. Sebentar aja ini. Janganlah kamu menyangka, kitab suci berkata, roh yang ditempatkan dalam diri kita diingininya dengan semburu. Bukan tanpa alasan. Kalau orang tua cerewet, kamu jangan pacaran sama dia. Itu anak-anak mesti ngerti loh. Maka saya sarankan Ramadan bikin seminar lagi, judulnya menghormati orang tua. Saya jadi pembicara lagi. Bukan tanpa alasan. Mama mau ngatur. Aduh, dunia kita sudah rusak, saudara. Aduh, rusak. Di luar negeri itu, saudara tahu nggak? Ada anak bisu nih. Ini bisu. Bisu anak ini. Orang tuanya itu ya, ini saya dari situ loh. Saya ke rumahnya, maksud saya. Diomelin tuh anak bisu itu, diomelin, dimaki-maki atau nggak tahu gimana ngomelinnya, nggak tahu. Dia telepon 911. Nggak ada suaranya kan? Datang loh 911. 911 datang, orang tanya, what's wrong? Nggak ngerti kan? Ada nih, suara anak. Wah, anaknya berdiomelin. Tahu nggak? Sembunyi di lemari. Itu anak memang lumayan bandel ya. Kan di luar negeri ada film-film jorok-jorok muncul gampang gitu ya. Saya waktu di situ dia lihat gini, seneng dia. Saya nggak ngerti juga itu anak bisu kok bisa seneng lihatnya. Dia lihat itu film porno itu, seneng dia. Itu yang telepon 911. Dia tahu loh telepon 911. Orang tuanya bisa disamperin lah. Ini kan kejam. Kejam itu. Kan ngajak ribut sama orang tua dia pakai tangan 911. Coba saya tahu nggak? Orang Amerika takut polisi loh. Ngerti tak? Hukum itu ditegakkan lebih baik gitu. Nah gampang disogok atau hampir nggak ada polisi bisa disogok. Kalau ada juga itu kecil atau kecil lah ada pasti ya, tapi kecil. Waduh, datang dengan pelan begitu. Wah, kaget saudara. Kalau sampai 911 datang ke rumah, gemeter loh orang. What's wrong? Anaknya di kamar masuk itu lemah nih. Habis telepon dia tahu nanda datang, dia tahu kan wing datang wing rame gitu. Dia sembunyi, orang tuanya nyempot gila itu anak. Aduh itu anak. Itu peristiwa ingat terus saya. Ingat terus. Yang saya ingat waktu dia lihat film jorok terus goyang-goyang di senang itu. Aduh juga saya bingung tuh. Aduh itu juga saya ingat terus. Lucu lihat dia itu. Di luar negeri itu saudara, anak bisa seorang tua dan main-main. Ya itu asasi Pak, oke. Tapi terus
Terus orang tua tidak berat ngatur anak. Umur 16, 14 tahun, 15, 16 tahun, orang tua berani ngomelin, diajak berantem. Indonesia udah mulai saudara. Bukan tanpa alasan loh kalau orang tua ngatur-ngatur itu. Makanya kenapa anak-anak sebelum umur 21 tahun jangan pacaran, itu bukan soal waktu saja. Kamu belum bisa memilih mana yang patut disebut papi oleh anakmu atau sapi. Tuhan itu punya alasan, untuk kuciptakan. Kamu kuciptakan, kamu kubuat. Aku sayang kamu, bukan mengurangi kesenangan kamu. Aku kan gak salah Tuhan, aku santun hidup. Tapi kamu di luar subordinasiku. Nah gimana caranya rubah cara berpikirmu sampai kamu rela hidup di bawah subordinasiku. Dan ngerti kamu, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Tapi kamu masih suka dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Kamu binasa nanti. Hedonisme. Kalau nggak jam merek begitu nggak mantap. Bukan nggak boleh punya jam merek bagus. Tapi kalau kesenanganmu engkau bangun dari hal itu, kamu bukan anak Tuhan. Kamu tidak layak jadi anggota keluarga Allah. Diinginkan cemburu, petonos, jealousy, petonos. Ini kata juga bisa digunakan untuk orang pacaran atau sepasang suami istri, ya, petonos, petonos. Untung Tuhan bisa cemburu, saudara. Kalau Tuhan nggak cemburu, modar kita, saudara. Terserah lu mau jalan sama siapa. Kalau Tuhan cemburu, Tuhan punya alasan, Tuhan berhak. Dan syukur Tuhan mau cemburu. Berarti sayang. Nah, orang yang berurusan dengan Tuhan karena hetairos, wah engkau kekasihku Tuhan pada hetairos. Sampai orang itu nggak sadar kalau dia tidak menjadikan Tuhan filosnya, filos sahabatnya. Aduh, udah rusak. Malah baik luar biasa. Karena Tuhan mau dipakai. Dasarnya hati kamu masih suka dengan dunia dan segala kesenangannya. Saya beri catatan ya, dan jangan curiga ya. Kalau saudara hidup dalam subordinasi Tuhan, itu bukan tidak senang. Anda juga boleh punya rumah, punya mobil, makan enak, olahraga, berenang. Boleh, Tuhan juga mau kita menikmati itu. Tapi semua dalam kerangka hidup di subordinasi Tuhan. Tuhan, kalau nggak larang aku renang, jalan-jalan, leisure time, nggak apa-apa. Tuhan larang apapun, nggak apa-apa. Aku mau Tuhan. Tapi Tuhan bilang enggak. Kamu boleh nikmati. Tapi di mana aku ada, kamu ada. Itu indah kan? Indah. Makanya orang-orang seperti ini nggak mungkin punya teman yang nggak kenal Tuhan. Nggak mungkin. Oke, sesama Kristen pun kalau levelnya beda, dia nggak senang juga. Gua nggak nyambung sama orang ini. Aku nggak bahagia kumpul dengan kelompok ini. Tapi aku bahagia kumpul dengan kelompok itu. Kalau aku nggak sama mereka, aku kehilangan mereka. Bukan karena apa? Karena nyambung. Kalau kumpul bukan karena memakan. Karena aku diberkati dari percakapan ini. Ngomongnya Tuhan. Enak saudara. Nggak jahat, nggak licik. Karena semua ada dalam hadirat Tuhan. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menentang orang yang congkak. Kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar dari itu. Lebih besar. Kesenangan dunia nggak ada arti dibandingkan kasih karunia Allah. Ngerti tidak saudara? Persahabatan dengan dunia, walaupun dunia bisa memberikan apapun yang engkau ingini, tidak ada artinya dibanding kasih karunia Allah. Kok kita nggak mau ngerti? Terserah situ kalau nggak mau ngerti. Kasih karunia Allah itu luar biasa, saudara. Kalau boleh pakai bahasa lain,
Orang tua berkata, "Nak, percaya, kalau kamu punya mama, papa, engkau dengar nasihatnya, engkau turuti, kamu beruntung. Lebih dari ketenangan yang kau miliki hari ini, jalan sana jalan sini, kumpul teman ini, kumpul itu, kumpul ini, kumpul sama sono, kumpul sama orang ini, kumpul sama orang-orang itu. Rasanya kamu merdeka, kamu senang. Tidak ada artinya dibanding dengan papa, mama, dan nasihatnya." Tapi anak-anak yang mau ngerti, terserah. Akhirnya melarat, miskin, rusak, hancur. Waktu papa mama meninggal, nah, menyesal ya. Tapi nggak bisa dikembalikan lagi. Nggak bisa dikembalikan lagi kesempatan itu. Saudara, nanti kalau memandang Tuhan yang begitu baik, yang menyediakan kemuliaan dan kerajaannya, Anda baru menyesal kalau Anda tidak bertobat sungguh-sungguh. Allah menentang antitasetai, orang yang congkak. Orang yang congkak itu huper evanos. Appearing above others. Mau tampil lebih dari orang lain. Conspicuous. Mau menonjol. Haughty. Proud. Ini kan setan. Ini kunyuk. Lucifer yang jatuh itu begini nih. Saya mau katakan satu hal yang mungkin orang tidak suka. Kan bayangan kita setan itu jahat. Betul nggak? Oh, saya setuju jahat. Tapi jahatnya itu jangan saudara tekankan di membunuh, menganiaya. Bukan di situ sebenarnya letak kejahatan setan ketika dia mau mengungguli Allah. Ngerti nggak? Oke, Anda bayangkan begini. Ini kunyuk juga tidak mau kerajaannya hancur. Betul nggak? Oke? Oh, dia tidak bisa semenang-menang juga. Nanti nggak nurut tuh malaikat-malaikat. Setuju? Dia mau memerintah, itu dasarnya. Mau melampaui Tuhan. Seandainya setan berhasil, seandainya mengatasi Allah, belum tentu setan itu sembarangan membunuh, belum tentu. Sembarang menyiksa, belum tentu. Yang penting dia jadi kepala pemerintahan. Dia akan atur sebaik-baiknya supaya eksis. Nah, yang ini loh, saya dapat waktu saya berdoa. Saya dapat yang ini waktu saya berdoa. Saya pagi-pagi berdoa, saya bilang, "Tuhan, berikan aku hikmat-Mu untuk mengerti kebenaran." Saya minta itu, terus diem. Tiba-tiba muncul. Lebih radikal dari yang saya katakan ini sebenarnya waktu saya ada pikiran itu muncul. Setan itu bukan maksud mau jahat, mau bawa orang ke neraka. Nah, itu sudah saya sampaikan itu. Setan itu tidak bermaksud membawa orang ke neraka. Setan juga nggak mau masuk neraka, bro. Setan itu menyediakan surga. Surga yang mana? Surganya Allah Bapa. Cuman kepala pemerintahannya dia. Kalau setan berkuasa itu kayak itu tuh. Kayak raja-raja yang jatuh loh. Bunuh. Wah, ambil istri orang. Wah, ambil perempuan suka-suka. Itu kan manusia. Dan raja begini goblok nggak? Nggak lama di pemerintah. Betul nggak? Raja-raja kayak begini nggak lama pemerintah. Setan nggak goblok. Dia buat tenang, buat damai. Ngerti nggak Tuhan datang ke dunia? Bukan membawa damai, tapi membawa pedang makairan di obo-obo dunia ini. Setan itu mau membuat damai juga, damai versinya. Yang penting dia memerintah. Kan Anda berkata, aku tidak menyalahi Tuhan, aku tidak membenci Tuhan. Ini pantun. Tapi kamu tidak disubordinasi Tuhan. Cukup kamu membenci dia. Cukup itu pemberontakan. Kalau ibu saudara punya nurani yang baik, Anda menangkap khotbah ini. Huper evanos, appearing above others. Mau tampil lebih. Nah, ini kan bahasa hidup manusia yang dalam 1 Yohanes 2, 15-17. Apa? Keangkuhan hidup. Wah, firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka kita mengatakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk. Hupotasso. To subordinate. Itu baru benar. Tunduk. To subordinate. Tunduk. Be under obedience. Put under. Meletakkan diri di bawah. Ini submit self unto. Ini maksudnya, saudaraku.
tunduk. Dan jangan mendua hati, ayat yang ke-8. Disposukos. Di sini firman luar biasa yang mengatakan, jangan mendua hati. Kamu tidak bisa menyembah Allah tapi juga Mammon. Hebat sekali firman Tuhan itu. Ini belum selesai. Saya sambung lain waktu. Amin.